Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Gimana ceritanya sebuah almond liar yang pahit bahkan beracun bisa jadi cemilan enak yang kita kenal sekarang? Wah, topik menarik ini. Iya kan? Ini bukan cuma soal almond aja, tapi jadi kayak jendela buat ngeliat gimana manusia purba, tanpa sadar loh, menciptakan tanaman pangan. Sumber kita kali ini bab 7 dari buku Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel, yang judulnya juga pas banget, Cara Membuat Sebuah Almond. Ah iya ya, buku klasik itu. Kita seringnya kebayang kalau pertanian itu dimulai dari satu momen aha gitu ya, ada penemuan jenius. Tapi sumber ini bilang ceritanya jauh lebih pelan, lebih yang nggak disengaja gitu. Betul, lebih kayak evolusi bareng antara manusia sama tumbuhan. Nah, mari kita gali lebih dalam nih, gimana pilihan-pilihan kecil tanpa rencana jangka panjang ini justru jadi fondasi peradaban. Anda benar sekali, ini bukan soal nemuin tombol on buat pertanian, sama sekali bukan. Ini proses koevolusi yang lambat, ribuan tahun. Dan memahami proses tak sadar ini penting banget buat ngerti kenapa ya peradaban di beberapa tempat bisa lari lebih kencang. Karena pertaniannya maju duluan. Kurang lebih begitu. Itu ngaruh ke banyak hal. Jadi gimana sih persisnya ini dimulai kalau bukan dari penemuan yang disadari? Nah, itu dia. Pertama, kayaknya kita perlu singkirkan anggapan umum dulu nih. Misalnya, mikir kalau hidup jadi pemburu pengumpul itu pasti susah, sengsara. Terus ngelihat bertani enak, langsung pindah haluan. Iya, itu simplifikasi ya. Sumber ini nunjukin nggak sesederhana itu. Pertanian awal itu, wah kerja keras loh. Daripada berburu meramo kalau lingkungannya emang lagi mendukung buat berburu. Nggak selalu lebih enak di awal. Oh iya? Jadi nggak langsung upgrade gitu ya hidupnya? Nggak juga. Dan nggak ada garis tegas juga antara pemburu pengumpul sama petani awal. Banyak bukti kelompok manusia yang udah hidup menetap di satu tempat, bikin pemukiman gitu, tapi belum bertani. Contohnya di mana tuh? Misalnya masyarakat di pesisir Pasifik Barat Laut Amerika Utara. Mereka hidup dari ikan salmon yang melimpah ruah. Udah menetap, tapi bukan petani. Atau beberapa kelompok awal di Palestina, Peru, bahkan Jepang. Mereka tuh udah punya desa sebelum kenal cocok tanam yang intensif. Wah menarik. Artinya gaya hidup menetap nggak otomatis sama dengan bertani ya? Tepat, bisa menetap dulu karena sumber daya alam lain melimpah. Pertanian datang belakangan, atau kadang nggak jadi fokus utama. Bahkan, ada praktek-praktek di wilayah abu-abu nih, kayak penduduk asli Australia. Gimana tuh maksudnya? Mereka kan nggak dianggap petani tradisional ya, tapi mereka punya cara canggih buat ngelola lingkungan mereka. Ada istilah pertanian tongkat api. Pertanian tongkat api? Maksudnya bakar-bakar gitu? Kemungkinan besar iya, pakai api secara terkontrol. Mungkin buat bersihin lahan atau bikin tanaman tertentu yang berguna jadi tumbuh subur. Mereka juga biasa nanam lagi umbi liar setelah sebagian dipanen. Itu kan udah kayak langkah awal budidaya ya kan? Walaupun mereka nggak pernah jadi petani penuh waktu kayak di tempat lain. Oke. Jadi kalau awalnya nggak selalu lebih mudah atau lebih baik, apa dong yang dorong manusia ke arah pertanian? Pasti ada pemicunya, walau nggak sadar. Nah, disinilah kita masuk ke inti dari bab 7 ini. Seleksi tak sadar. Manusia mulai milih dan, mengistimewakan tanaman tertentu berdasarkan sifat yang mereka suka saat itu juga. Nggak mikir soal genetika atau panen 10 generasi lagi. Jadi benar-benar karena kebutuhan atau kesukaan saat itu aja ya? Iya, dimulai dari hal paling dasar dalam interaksi sehari-hari sama tumbuhan. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Oke, kita lihat mekanisme paling awal, penyebaran benih. Contoh klasik, nenek moyang gandum sama jelai liar. Secara alami, biji mereka itu gampang banget rontok pas mateng. Biar nyebar sendiri. Itu bagus buat tanamannya. Tapi, Susah buat manusia yang mau ngumpulin ya. Udah keburu jatuh. persis. Nah, kadang-kadang karena mutasi acak aja, muncul tanaman yang batangnya lebih kuat dikit. Bijinya jadi nggak gampang rontok. Jadi pas panen, yang keambil lebih banyak yang tipe mutan ini dong. Tepat sekali. Tanpa sengaja, manusia jadi agen seleksi. Pas mereka bawa pulang hasil panen, atau bijinya kececer di sekitar rumah, atau dibuang di tumpukan sampah dekat rumah, benih dari varian yang nggak gampang rontok inilah yang paling banyak terkumpul dan punya kesempatan tumbuh lagi. Terus, lama-lama, sifat itu jadi dominan. Iya, mungkin awalnya cuma sedikit.
Tapi karena terus-terusan dipilih secara nggak sadar, sifat nggak mudah rontok ini jadi makin umum di populasi tanaman dekat manusia. Ini cikal bakal panen yang lebih efisien. Wow, cuma gara-gara milih yang lebih gampang dipanen ya. Terus soal rasa atau ukuran, ini nyambung ke almond tadi kan? Benar sekali. Faktor ukuran dan rasa ini lebih gampang dibayangin. Naluri kita kan pasti milih buah beri yang paling gede, buah ara yang paling manis. Jelas lah ya. Nah, almond liar ini contoh ekstrimnya. Kebanyakan almond liar itu pahit banget dan mengandung amigdalin. Itu senyawa yang bisa ngelepasin sianida. Bahaya. Tunggu. Kalau beracun gitu, kok bisa jadi makanan kita? Siapa yang berani nyoba? Pertanyaan bagus. Mungkin dosisnya nggak langsung mematikan, kalau cuma dikit. Tapi cukup bikin orang nggak mau makan lagi. Atau mungkin bikin sakit perut. Tapi kuncinya di mutasi langka. Sesekali muncul pohon almond mutan yang karena satu gen aja berubah, nggak bisa bikin amigdalin. Jadi nggak pahit dan nggak beracun? Betul, bijinya jadi aman dimakan. Di alam liar, pohon ini malah mungkin kurang beruntung ya. Bijinya yang enak cepat habis dimakan burung atau hewan lain. Tapi buat manusia, Ini kayak nemu harta karun. Mungkin ada anak iseng nemu atau orang lagi kelaparan banget. bijinya aman dan enak, terus dia kumpulin biji dari pohon itu aja. Entah dibuang di dekat rumah terus tumbuh, atau malah mulai sengaja ditanam. Dan karena cuma biji dari pohon non-pahit ini yang ditanam terus, akhirnya semua almond budidaya jadi manis. Kurang lebih gitu prosesnya. Secara nggak sadar, manusia melindungi mutan ini dari seleksi alam dan malah menyebarkannya. Jadilah almond manis yang kita makan sekarang. Kita jadi penyelamat mutan itu. Luar biasa ya. Kita nyelamatin mutan, terus dapat makanan enak. Hebat. Terus ada sifat lain tadi, soal penghambatan perkecambahan. Ini agak teknis nih. Maksudnya gimana? Gampangnya gini, biji tanaman liar itu pinter. Banyak yang punya semacam rem alami. Jadi nggak semuanya langsung tumbuh barengan pas musim bagus datang. Oh, biar nggak semua mati kalau tiba-tiba cuaca jelek gitu? Betul, strategi bertahan hidup. Sebagian biji nunggu lebih lama. Tapi buat petani awal, justru enak kan kalau tumbuhnya seragam kan? Biar panennya gampang sekali jalan. Iya juga sih. Nah, lagi-lagi, mutasi. Ada beberapa biji yang remnya ini rusak atau nggak ada. Mereka jadi nekat, langsung tumbuh begitu kondisi memungkinkan. Dan biji nekat ini malah yang diuntungkan di lahan manusia. Tepat. Di tanah yang udah diolah, gembur, cukup air dekat rumah, biji mutan tanpa rem ini tumbuhnya paling cepat dan seragam. Petani yang tanpa ngerti soal genetika atau mekanisme rem ini, secara alami bakal milih dan panen tanaman yang tumbuh paling bagus dan cepat ini dong. Terus benih dari tanaman itu yang disimpan buat musim tanam berikutnya. Iya, jadilah sifat cepat tumbuh seragam ini yang tanpa sadar terseleksi. Oke. Terakhir nih soal biologi reproduksi tanaman. Kok ini juga ngaruh? Ini ngaruh ke seberapa gampang sifat bagus itu bisa dipertahanin. Tanaman yang bisa menyerbuki sendiri, istilahnya hermaphrodite selfers. Maksudnya bisa kawin sendiri gitu? Iya, simpelnya gitu. Punya organ jantan dan betina. Nggak perlu serbu sari dari tanaman lain. Nah, tanaman kayak gini, contohnya gandum, jelai, kacang polong, itu punya keuntungan gede buat domestikasi awal. Kalau muncul satu mutasi bagus di satu tanaman, misalnya tadi, nggak gampang rontok, sifat itu bakal langsung nurun ke anaknya, nggak kecampur sama gen dari tanaman liar normal di sekitarnya. Jadi sifat bagusnya nggak hilang lagi ya? Beda sama tanaman yang butuh serbuk sari dari tanaman lain. Betul, tanaman yang penyerbukannya silang, cross-pollinating, kayak banyak pohon buah atau gandum hitam, rye, itu lebih ribet. Sifat unggul dari satu mutan bisa gampang encer lagi, kecampur sama sifat tanaman liar biasa. Makanya yang bisa nyerbukin sendiri ini jadi kandidat ideal buat dijinakin tanpa sengaja di awal-awal. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Bukan kejeniusan tunggal, tapi kebiasaan makan, cara panen, bahkan cara buang sampah kita yang pelan-pelan memahat tanaman liar jadi tanaman budidaya, dan hasilnya bisa macam-macam banget ya ternyata. Banget. Contohnya bunga matahari, jelas diseleksi biar bijinya makin gede. Pisang liar itu kan penuh biji keras ya. Yang kita makan sekarang itu hasil seleksi biar bijinya kecil banget atau nggak ada sama sekali. Kalau selada? Selada jelas daunnya. Bit, nah ini unik. Awalnya mungkin daunnya, terus akarnya membesar. Ribuan tahun kemudian di Eropa baru diseleksi lagi buat kadar gulanya yang tinggi, jadi gula pasir. Tapi contoh paling gila mungkin nenek moyang kubis liar, namanya Brassica oleracea. Oh iya,
Ini sering disebut nih. Dari satu spesies ini aja, karena manusia selama ribuan tahun milih-milih bagian yang beda buat dimakan, muncul tanaman yang bentuknya beda jauh banget. Kubis yang bulat itu kuncup ujungnya besar, kale daunnya, kohlrabi batangnya bengkak, Brussels sprout kuncup samping yang kecil-kecil, sampai kembang kol dan brokoli bunganya. Itu semua dari satu tanaman yang sama awalnya. Gila sih. Iya, semuanya sepupu dekat dari satu leluhur liar. Ini nunjukin betapa kuatnya seleksi oleh manusia, walau awalnya nggak sadar. Tapi ini bikin mikir lagi, kalau proses seleksi ini kuat banget, kenapa nggak semua tanaman dijinakin barengan aja? Kenapa gandum sama kacang polong di bulan sabit subur, itu daerah Timur Tengah kuno yang subur kan ya? Bisa didomestikasi sekitar 10.000 tahun lalu. Tapi apel atau pir harus nunggu ribuan tahun lagi. Pertanyaan bagus. Ini nyambung ke konsep buah yang gampang dipetik duluan, tapi versi evolusi tanaman. Tanaman gelombang pertama ini, kayak gandum, jelai, kacang polong di bulan sabit subur, punya beberapa keunggulan bawaan yang bikin mereka lebih gampang. 1. Di alam liar aja udah enak dimakan, dan hasilnya lumayan banyak. Nggak perlu diubah banyak-banyak amat. Oke, jadi modal awalnya udah bagus ya? 2. Nanamnya relatif gampang. Awalnya mungkin cuma perlu sebar benih aja, nggak butuh teknik aneh-aneh. 3. Tumbuhnya cepet, panen dalam beberapa bulan. Ini penting buat masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya menetap atau butuh hasil cepat. Biar nggak nunggu lama ya? 4. Bijinya kering, jadi gampang disimpan buat stok makanan jangka panjang. Ini krusial banget. 5. Banyak di antaranya bisa nyerbukin sendiri tadi. Jadi sifat bagusnya stabil, gampang dipertahanin. Dan 6. Perubahan genetik yang dibutuhin buat jadi lebih manusiawi, itu relatif sedikit. Cuma perlu batang nggak gampang rontok, rem kecambah hilang, gitu-gitu aja. Masuk akal. Nah, kalau dibandingin sama yang belakangan gimana? Kayak pohon buah. Nah, bandingan sama pohon buah kayak zaitun, ara, kurma, pertama, mereka butuh waktu bertahun-tahun dari tanam sampai berbuah. Nggak bisa panen cepat. Iya sih, pohon kan lama ya? Kedua, cara terbaik buat memperbanyak varietas unggulnya seringkali bukan dari biji. Kalau dari biji, hasilnya bisa beda-beda. Cara terbaiknya pakai stek atau cangkok. Itu teknik perbanyakan vegetatif ya, yang pakai potongan tanaman induk. Betul, artinya pakai potongan dari pohon yang udah bagus, bukan bijinya. Nah, teknik ini kan butuh pengetahuan dan keterampilan. Mungkin baru ditemukan atau dikuasai belakangan. Terus apel, pir, cherry gitu lebih susah lagi. Iya, apel, pir, prem, cherry itu seringkali butuh penyerbukan silang dari varietas lain yang cocok secara genetik, biar buahnya bagus. Nggak bisa sembarang tanam satu pohon aja. Wah, rumit juga ya. Plus, cara paling bagus buat melestarikan varietas apel enak misalnya, itu pakai okulasi atau cangkok. Nempelin bagian tanaman unggul ke batang bawah tanaman lain. Ini teknik hortikultura yang udah lumayan canggih. Baru berkembang pesat di zaman klasik, ribuan tahun setelah gandum pertama kali dibudidayakan. Pantesan mereka belakangan ya. Terus ada juga tanaman gulma tadi. Iya, kayak gandum hitam, oat, lobak, bit awal. Awalnya mereka mungkin tumbuh liar aja di ladang gandum atau jelai, dianggap hama, pengganggu. Baru belakangan, mungkin pas panen gandum lagi jelek atau gimana, orang mulai nyadar, ini gulma bisa dimakan juga ternyata. Lalu mulai deh sengaja ditanam. Jadi kayak dipromosikan dari gulma jadi tanaman budidaya ya. Benar-benar ada urutannya, dari yang paling gampang diubah sampai yang butuh teknologi atau kesadaran lebih. Terus soal jenis tanamannya nih, kombinasi sereal, biji-bijian, sama polong-polongan, kacang-kacangan, kayaknya jadi paket hemat andalan di banyak tempat ya. Betul sekali, kombinasi sereal dan polong ini jadi fondasi pangan di banyak pusat peradaban awal. Sinerginya itu luar biasa. Sereal kayak gandum dan jelai di bulan sabit subur, jagung di Mesoamerika, Amerika Tengah kuno, padi di Tiongkok itu sumber utama karbohidrat, energi. Iya, makanan pokok kita kan biasanya dari sereal ya. Sereal biasanya proteinnya nggak terlalu tinggi. Nah, disitulah polong-polongan masuk, buat nutupin kekurangan protein. Tepat, polong-polong kayak kacang polong dan lentil di bulan sabit subur, berbagai jenis kacang, beans, di Mesoamerika, kedelai di Tiongkok itu kayak protein. Jadi kombinasi sereal plus polong ini ngasih paket nutrisi yang jauh lebih lengkap. Nasi sama tempe atau tahu itu contoh klasiknya di kita. Oh iya, bener juga. Tapi nggak semua tempat andalannya sereal polong kan? Ada umbi-umbian juga? Tentu saja, di wilayah lain umbi-umbian juga penting banget sebagai sumber karbohidrat utama.
kayak singkong dan ubi jalar di Amerika Selatan tropis, terus kentang dan oca di pegunungan Andes, atau ubi, yams, dan talas di Afrika dan Kepulauan Pasifik. Pola panggannya beda-beda. Menarik juga ya keragamannya. Terus, ada perbedaan cara bertani juga kan katanya? Antara dunia lama dan dunia baru. Ya, ini juga penting. Di dunia lama, Eurasia, Afrika, muncul sistem tanam dengan cara nebar benih. Ladangnya cenderung luas dan ditanami satu jenis tanaman aja, monokultur. Dan yang paling penting, mereka punya hewan besar yang bisa dijinakkan buat membajak tanah, kayak sapi atau kerbau. Ini bikin pengolahan tanah skala besar jadi mungkin. Kalau di Amerika, dunia baru gimana? Di dunia baru, nggak ada hewan besar yang cocok buat dibajak. Jadi pengolahan tanah pakai tenaga manusia, pakai tongkat penggali atau cangkul sederhana. Pola tanamnya juga seringkali campuran berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, polikultur, kayak kebun campuran gitu. Dan benihnya ditanam satu persatu, nggak ditebar luas. Wah, beda banget ya pendekatannya. Oke. Kita udah lihat prosesnya, waktunya, jenis tanamannya. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Proses ribuan tahun lalu nggak disadari pula. Rasanya kok jauh banget ya dari hidup kita di kota besar gini. Justru ini kaitannya erat banget. Proses seleksi tak sadar ini bukan sekedar cerita asal-usul roti atau nasi kita loh. Ini adalah fondasi dari hampir semua perkembangan peradaban manusia setelahnya. Pertanian yang makin efisien itu bikin populasi manusia bisa jadi lebih padat. Karena makanan lebih terjamin. Iya, dan lebih banyak. Orang jadi bisa hidup menetap di satu tempat, nggak nomaden lagi. Dari desa kecil, jadi kota, jadi lebih kompleks. Nah, kepadatan dan kehidupan menetap ini memungkinkan munculnya surplus pangan. Ada makanan lebih dari yang dibutuhin buat sekedar bertahan hidup hari itu. Dan surplus dini kuncinya ya. Betul, surplus pangan inilah yang membebaskan sebagian orang dari keharusan bertani atau cari makan terus-terusan. Muncullah spesialisasi pekerjaan, ada yang jadi pemimpin atau raja, ada yang ngurus administrasi, birokrat, ada tentara, pendeta, pengrajin yang bikin alat atau barang bagus, seniman. Jadi nggak semua orang harus jadi petani lagi. Tepat, dari sinilah masyarakat yang kompleks, negara, sistem tulisan, mungkin buat nyatet hasil panen atau pajak, teknologi yang makin canggih, dan akhirnya dunia modern yang kita tinggali ini berasal. Semua itu akarnya bisa dilacak kembali ke interaksi nggak sengaja antara nenek moyang kita sama tumbuhan liar ribuan tahun yang lalu itu. Gila ya kalau dipikir-pikir. Kalau kita tarik benang merahnya lebih jauh lagi, almond manis yang Anda makan itu bukan sekedar camilan. Itu artefak sejarah. Hasil dari mutasi langka yang diselamatkan oleh pilihan manusia purba. Roti gandum di meja makan Anda itu adalah puncak dari ribuan tahun pemahatan genetik rumput liar oleh kebiasaan panen dan selera nenek moyang kita. Setiap suap makanan kita itu mengandung sejarah evolusi bersama ini. Ini benar-benar bikin merinding ya. Nyadarin betapa dalamnya kita terhubung sama sejarah tanaman ini. Dan gimana fondasi peradaban kita dibangun di atas rangkaian kebetulan dan kebiasaan sehari-hari, bukan karena ada rencana besar dari awal. Iya, nggak ada yang merancang hasilnya bakal kayak gini, tapi dampaknya mengubah sejarah manusia dan planet ini. Jadi, kita udah melakukan perjalanan jauh nih ke masa lalu, ke fajar pertanian. Kita lihat gimana pilihan harian yang kelihatannya sepele, preferensi rasa, cara manen yang paling praktis, bukan visi besar, pelan-pelan mengubah tanaman liar kayak almond pahit jadi pilar kehidupan kita. Kayak tarian evolusi ya, antara perilaku manusia sama genetika tumbuhan. Persis. Ini pelajaran penting soal sejarah. Perubahan besar seringkali nggak dimulai dari revolusi yang gegap gempita dan disadari semua orang. Seringnya, ia nyelinap masuk sebagai produk sampingan dari aktivitas lain. Kayak tadi, ngumpulin biji favorit, buang sampahnya di dekat rumah, terus nanti tumbuh lagi, kok bagus, tanam lagi deh. Tindakan simpel gitu ya? Iya, tindakan-tindakan itu tanpa disadari pelakunya udah ngarahin spesies kita ke jalur peradaban yang sama sekali baru. Yang menarik di sini adalah gimana proses mikro, bertahap, tanpa pemahaman ilmiah ini bisa berujung pada konsekuensi makro yang luar biasa gede. Nah, ini dia nih bahan perenungan buat kita semua yang dengerin. Kita udah lihat gimana manusia dulu secara tak sadar membentuk evolusi tanaman. Sekarang, coba kita pikirin deh, gimana kebiasaan kita saat ini? Pilihan makanan kita di supermarket, misalnya. Benih apa yang kita pilih buat ditanam di kebun? Yang hibrida, organik, lokal. Terus,
cara kita mengubah lanskap jadi kota atau jadi pertanian monokultur raksasa. Mungkinkah semua ini sedang secara tak sadar juga mengarahkan evolusi tanaman, hewan, atau bahkan mikroba di sekitar kita sekarang? Pertanyaan bagus itu. Apakah kita ini sedang jadi pembuat almond generasi baru yang dampaknya baru akan kelihatan jelas ribuan tahun lagi? Siapa tahu kan? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Teruslah menggali lebih dalam.